Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Gita Mariam dengan NPM 22102 akan memaparkan hasil kinerja saya mengenai preformulasi dan formulasi sediaan tablet salut film untuk gout arthritis. Gout arthritis ini merupakan salah satu penyakit degeneratif yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Nah, di mana ini terbentuknya timbunan kristal berupa garam urat di persendian yang akan menyebabkan adanya peradangan sendi pada lutut atau jari. Untuk gejalanya seperti nyeri sendi, bengkak, kemerahan, hingga demam. Untuk bahan aktif utamanya yang saya pilih yaitu daun salam, di mana daun salam ini mengandung senyawa flavonoid yang berperan dalam menghambat pembentukan asam urat. Flavonoidnya akan menghambat kerja enzim hipoksantin sehingga sintesis asam urat terhambat. Selain itu, daun salam juga memiliki efek diuretik yang akan membantu pengeluaran asam urat melalui urin dan mendukung pengendalian kadar asam urat dalam darah. Senyawa-senyawa flavonoid dapat berkontribusi menurunkan tingkat oksidatif melalui inhibisi enzim terkait, di antaranya inhibisi kerja asantin oksidase. Asantin oksidase ini dapat menghasilkan asam urat pada proses degradasi purin. Enzim tersebut akan mengkatalisis perubahan hipoksantin menjadi santin, lalu santin akan diubah menjadi asam urat. Isoflavon termasuk subkelas dari flavonoid. Senyawa tersebut akan berperan dalam menghambat kerja dari santin oksidase secara kompetitif, sehingga di dalam pembentukan asam urat akan menjadi terhambat dan mampu berperan mengobati keadaan hiperuricemia. Selanjutnya masuk ke bahan aktif komplementer, di mana bahan aktif komplementer yang saya pilih yaitu temulawak. Temulawak ini mengandung senyawa kurkuminoid atau kurkumin dan juga santorizol yang memiliki efek antiinflamasi, analgesik, dan juga antioksidan. Senyawa ini akan bekerja dengan menghambat mediator inflamasi seperti COX-2 dan juga TNF-alfa, sehingga akan membantu mengurangi nyeri sendi, pembengkakan, dan juga kemerahan akibat deposisi kristal asam urat pada penderita gout. Penambahan temulawak ini didasarkan pada kondisi penderita gout yang umumnya mengalami peradangan sendi berulang disertai nyeri dan juga pembengkakan, sehingga diperlukan agen komplementer yang mampu menekan proses inflamasi dan juga meningkatkan kenyamanan pasien tanpa meningkatkan kadar asam urat. Lalu masuk ke bahan pembantu, ada beberapa bahan pembantu yang saya gunakan. Yang pertama ada PVP, berfungsi sebagai pengikat. Dia itu meningkatkan gaya kohesivitas serbuk, diperlukan untuk membentuk granul. Konsentrasi yang saya gunakan yaitu sekitar 0,5 sampai 5%. Yang kedua ada Avisol PH 101, berfungsi sebagai pengisi. Dia akan memiliki sifat alir yang baik sehingga dapat meningkatkan atau memperbaiki sifat alir. Yang ketiga itu ada Amprotap, berfungsi sebagai penghancur. Dia itu akan mempermudah hancurnya tablet dan memudahkan pelepasan zat. Konsentrasi yang digunakan yaitu berkisar antara 3 sampai 25%. Yang keempat ada magneum stearat yang berfungsi sebagai lubrikan. Dia itu mengurangi gesekan atau friksi yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding dia sehingga akan mempermudah penggunaan tablet. Konsentrasi yang digunakan sekitar 0,25 sampai 5%. Yang kelima ada talcum, berfungsi sebagai lubrikan, mengurangi gesekan atau friksi yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding dia sehingga mempermudah penggunaan tablet. Konsentrasi yang digunakan berkisar antara 0,25 sampai 5%. Selanjutnya ada yang keenam itu HPMC atau hydroxypropylmethylsulfasa sebagai agen penyalur. Dia itu memiliki kelarutan polimer yang khas dalam jaring lambung khusus serta dalam pelarut organik dan juga organik. Tidak berpengaruh dalam kekerasan tablet, fleksibilitas, stabil terhadap cahaya, udara, dan dapat disesuaikan dengan tingkat kelembaban. Konsentrasi yang digunakan sekitar yaitu 5%. Baru ada PEG 400 berfungsi sebagai plastic sizer. Ia akan meningkatkan elastisitas dan juga fleksibilitas dari penyalur, akan menurunkan atau memperbaiki kerapuhan, mudah pecah, mudah terlepas dari sediaan dan sebagainya. Konsentrasi yang digunakan yaitu sekitar 10-25%. Lalu ada natrium lauryl sulfat yang berfungsi sebagai surfaktan, yaitu bahan-bahan pembentuk plastik eksternal yang dapat efektif. Bahan tersebut harus larut dalam sistem pelarut yang digunakan, maka diperlukan surfaktan. Konsentrasi yang digunakan sekitar 1-2%. Dan yang terakhir titanium dioksida digunakan sebagai
pelicin atau pengkilat, di mana ia membuat tablet selulosin dan juga mengkilap sehingga dapat meningkatkan teknik estetika obat. Konsentrasi yang digunakan sekitar 1-10%. Nah, lalu untuk formula jadinya itu yang pertama ada ekstrak daun salam yang berfungsi sebagai zat aktif utama dengan konsentrasi 25%, ada ekstrak temulawak sebagai zat aktif komplementer dengan konsentrasi 25%, lalu ada PVP sebagai pengikat dengan konsentrasi 2%, Avisol pH 1,1 sebagai pengisi dengan konsentrasinya secukupnya aja, ada amprotas sebagai penghancur dan konsentrasi 5%, magnesium stearat sebagai lubrikan dan konsentrasi 5%, talkum sebagai glidan dengan konsentrasi 3%, HPMC sebagai penyalut dengan konsentrasi 5%, ada PEG 400 sebagai plasticizer dengan konsentrasi 10%, natrium lauryl sulfat sebagai surfaktan dengan konsentrasi 1%, dan ada titanium dioksida sebagai pengkilap dengan konsentrasi 3%. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.